Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairu ma wa ahlu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Wabil khusus Syekhina wa murabbi ruhina Sultan Auliya'i fi hadzal zaman. As-Sayyid Maulana Muhyiddin Muhammad Abdul Qassifullah Mastul Qadasallahu sirah. Yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para kiai, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para petugas manaqib, wabil khusus kita dihadiri oleh Kiai Haji Nur Fahim, dan Kiai Haji Muhammad Sholih, dan Kiai Haji Kusnadi, ada Teteh Suci, ada Ibu Ira Prawira Bisma. Nah, udah lama sekali nih kayaknya nggak pernah ketemu. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, ditambahkan kemuliaan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dunia akhirat, dipenuhi segala hajat kebutuhan pribadi maupun keluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pangsa Abah pernah menyampaikan salat awal waktu tidak akan susah seumur hidup. Laksanakan di mana saja, walaupun di mobil, di pesawat sekalipun. Mesti usahakan awal waktu. Maka rezeki sebelum dibutuhkan sudah ada. Ini dauhnya Pangresa Abah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata kanas al mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tahawana bi sholati aqaballahu taala bi khamsi asrata uqubatan. Barang siapa yang meremehkan sholat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan 15 siksaan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah,
Dikatakan oleh Rasulullah, sitatun minha, ya, 6 di antara dari 15 tersebut adalah fid dunia, di atas dunia. Wa salasatun indal mauti, 3 ketika mati. Wa salasatun fil qabri, dan yang 3 di dalam kuburan. Wa salasatun inda khurujihim minal qabri, dan yang ketiganya terakhir itu adalah ketika keluar dari kuburnya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sekali-kali kita itu meremehkan sholat. Karena sholat ini ada sesuatu yang paling penting, dijadikan sebagai tiangnya agama. Sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Jadi barang siapa yang tidak sholat berarti dia tidak memiliki agama. Jangankan tidak mendirikan sholat, menganggap remeh waktu sholat saja, Allah subhanahu wa ta'ala murka. Diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Ini sebagai ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang sholatnya sahun, lalai, sholatnya lupa. Dia berdiri di atas sajadah, lututnya nempel di sajadah, kedua telapaknya nempel di sajadah, jidatnya nempel pada sajadah, tapi hatinya gentayangan. Berarti hatinya sahun, lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sholat saja diancam oleh Allah dengan neraka wail. Bagaimana sekarang orang yang meremehkan sholat? Orang yang sholat tapi jauh dari waktunya. Orang yang sholat tetapi hatinya bermain-main. Ini yang diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ammas sitatu 6 allati yusibuhu fid dunya. Nanti orang-orang yang meremehkan sholat, orang yang mengerjakan sholat jauh dari waktunya, ketika azan ada berkumandang, maka dia katakan nanti dulu, tanggung. Tanggung dengan kerjaannya, tanggung dengan keluarganya, tanggung dengan keasikan ngobrolnya, tanggung dengan lain-lain sebagainya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diterima, dihilangkan keberkahan dari umurnya. Na'udzubillah. Umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala panjang atau pendek, kalau keberkahannya hilang, maka tidak ada manfaatnya. Yansyaallah al-barakah min umrihi. Dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala keberkahan umurnya. Apa sih berkah itu? Berkah bertambahnya kebaikan, bertambahnya kemanfaatan. Itu adalah berkah. Ya. Min sa'adatil mar'i, dari sebagian kebahagiaan seseorang adalah ayatullah umruhu, umurnya dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahagia. Orang yang umurnya panjang, bermanfaat, ibadahnya getol, alias rajin. Kalau kata bahasa Ustadz Turmudi, wakel ibadahnya, ya, rajin ibadahnya. Ini yang akan bermanfaat.
Tapi kalau sholatnya dianggap remeh, maka keberkahan umurnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya panjang, kerjaannya tidak ada manfaatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya leha-leha saja. Apalagi kalau umurnya pendek. Sudah umurnya pendek, meremehkan sholat. Na'udzubillah. Umurnya pendek, hidupnya tidak manfaat. Maka carilah kebahagiaan. Buatlah guru mursyid senang, buatlah Allah tersenyum. Ini dengan umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat awal waktu. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia meremehkan sholat, ya, Masya Allah. Yang kedua, dia tidak akan mendapatkan doa dari orang-orang soleh. Na'udzubillah. Kita didoakan oleh orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mekah banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah haji. Didoakan kita. Setiap hari, setiap menit, setiap detik, bahkan kita didoakan oleh keluar orang-orang kita. Oleh saudara-saudara kita. Minal muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Berdoa. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat setiap hari Jumat. Khatib berdoa. Mendoakan kita semuanya. Orang-orang soleh yang melaksanakan ibadah sholat mendoakan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maghrib kita didoakan oleh saudara-saudara kita, oleh orang-orang soleh. Subuh, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib kita didoakan oleh saudara-saudara kita. Kita didoakan oleh orang-orang soleh. Tapi kalau kita tidak sholat, kita meremehkan sholat, kita meninggalkan sholat, maka kita tidak akan mendapatkan doa dari orang-orang soleh. Kalau sudah tidak mendapatkan doa dari orang-orang soleh, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala simas solihin min wajhihi. Tanda orang soleh dihapus oleh Allah dari wajah kita. Wajah boleh glowing, putih, bersih, tapi tidak ada cahaya imannya. Tidak ada cahaya orang solehnya. Tidak ada tanda imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Apa manfaat wajah kita yang cantik? Apa manfaat wajah kita yang ganteng? Apa manfaat wajah kita yang glowing? Yang pada akhirnya ketika ruh sudah tidak lagi berada di dalam tubuh kita, wajah yang glowing hanya sebagai santapan cacing tanah. Wajah yang glowing hanya sebagai santapan datung-datung tanah. Tidak ada manfaatnya. Hilang cahaya wudunya, hilang cahaya orang solehnya, hilang cahaya imannya, dari wajahnya tidak tampak lagi. Ini yang dikhawatirkan oleh guru mursyid kita terhadap murid-murid beliau. Hilangnya cahaya iman, hilangnya cahaya kesolehan dari wajah-wajah murid-murid pengersa Allah. Doa tidak dapat, keberkahan umurnya sudah dicabut oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang solehnya sudah tidak ada lagi.
maka amalnya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. La yujaruhullah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan pahala apa yang dia kerjakannya. Silahkan dia berderma dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan pemikirannya, dengan bandanya, tapi kalau tidak sholat, tidak ada apa-apanya. Tidak manfaat dermanya, tidak manfaat sodakohnya, sebab Allah Subhanahu wa taala la yu'jaruhullah Subhanahu wa taala. Jadi kullu amalin, setiap amalnya tidak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Lalu yang berikutnya dikatakan apa? Doanya tidak akan sampai ke langit. Doanya terkatung-katung. La yarfullah azza wajal du'aahu ila sama. Allah tidak akan mengangkat doanya sampai kepada langit. Artinya Allah tidak akan mengabulkan doanya. Orang yang tidak sholat. Sungguh pengersahabat dalam ucapan. Membimbing kita. Mengatur kita. Memerintahkan kita. Agar supaya sholat awal waktu. Agar tidak susah seumur hidup kita. Ini. Dan yang terakhir. Dikatakan. Makhluk-makhluk tidak akan memusuhinya. Betapa sedih. Ketika orang yang tidak sholat. Meninggal dunia. Yang datang takziah pun sedikit. Apalagi yang menyolatinya. Apalagi yang mengantarkan ke kuburannya. Ini hanya baru urusan jasadnya. Bagaimana urusan ruhnya? Urusan jasadnya saja, orang sudah tidak mau bertakziah. Urusan jasadnya saja, orang tidak mau mengantarkan ke kuburnya. Bagaimana urusan ruhnya? Na'udzubillah. Tersiksa. Susah seumur hidup bagi orang yang tidak sholat. Susah seumur hidup bagi orang yang meremehkan ibadah sholat. Terima kasih Abah yang telah membimbing kita untuk sholat di awal waktu. Diperintahkan, Abah sering sekali mengucapkan minimal 10 menit atau 5 menit sebelum datangnya waktu, kita sudah duduk di atas sajadah kita. Ini yang diajarkan oleh guru mursyid kita. Dan ajaran beliau bukan ajaran abal-abal, tapi ajaran yang sangat mahal. Ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya adalah kenikmatan, keberkahan umur kita. Diterimanya doa kita. Terdapatnya tanda orang-orang soleh. Yaumil qiyamah, tanda orang-orang soleh akan membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Inilah yang dapat saya sampaikan. Yang lainnya insya Allah yang 9 lagi pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk selalu mengikuti ajaran guru agung kita, sehingga bertambah kecintaan kita kepada guru agung kita. Kita mendapatkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.